Baik, kami langsung saja mempersilahkan kepada Profesor Dr. Widodo Muktio, staf ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kemenkominfo. Kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Indah Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Kominfo. Yang saya hormati Pak Arief, Pak Tri, dan narasumber semuanya. Dan yang saya banggakan tentu saja para aktivis kehumasan, khususnya kehumasan pemerintah yang saat ini menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang-bincang bersama-sama untuk kembali melihat sejauh mana apa yang kita kerjakan dan juga tantangan apa yang mesti kita laksanakan di dalam satu webinar nasional ini. Tentu ini mudah-mudahan akan menjadi wahana yang bisa kita nikmati bersama-sama secara rutin, karena bagaimanapun juga kalau kita ini bersama-sama, itu saya yakin kekuatan kita akan besar dan kita akan menjadi bagian dari sukses bangsa ini. Karena profesi humas adalah profesi yang mulai saat ini ke depan saya yakin menjadi profesi yang sangat menjanjikan, profesi strategis, sehingga kita semuanya dituntut punya berbagai kecakapan untuk bisa menjalankan amanah ataupun tugas dalam kehumasan, khususnya kehumasan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, baik di BUMN maupun di BUMD, dan sebetulnya kita semuanya ini adalah humas bangsa. Jadi kalau ditanya humas bangsa Indonesia siapa, ya saya yakin seluruh warga negara Indonesia. Apalagi kita semua dilekati tugas di humas institusinya. Baik, saya akan menyampaikan beberapa pikiran, mudah-mudahan nanti akan menjadikan bahan untuk kita bisa memahami dan juga menginspirasi sebetulnya sejauh mana humas pemerintah itu bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bisa ditayangkan ya. Yang pertama saya ingin mencoba mengangkat satu isu penting Indonesian Public Relations 2021 itu. Hari ini kita tahu punya persoalan pandemi COVID-19 yang tentu ini menjadi ujian yang panjang, dan kegiatan komunikasi government menjadi sangat strategis untuk membimbing seluruh stakeholder bangsa agar supaya kita segera melawan bersama mengalahkan COVID. Di samping itu juga kita punya satu fenomena yang menarik, yaitu perkembangan teknologi yang saat ini adalah digitalisasi. Kita semua memahami betapa digitalisasi ini menjadi bagian juga bonus yang itu bisa dimanfaatkan oleh kita semuanya. Karena memang pemerintah juga sangat concern terhadap upaya menjadi Indonesia terkoneksi. Indonesia menjadi bagian penting untuk bisa kita meningkatkan kegiatan kita menjadi masyarakat yang produktif tetapi aman COVID. Nah, apa itu public relation? Ini saya kira ingin saya coba kulik ya, ingin saya coba what public relation is ya, itu menjadi penting, bisa dibalik ya. Jadi public relation secara sederhana sebetulnya adalah communication function. Jadi sebetulnya kalau kita lihat, kita ini tugasnya mengelola komunikasi. Nah, apa itu komunikasi? Tentu komunikasi adalah bagian dari yang melekat di dalam tubuh kita. Lanjut. Nah, apa itu yang melekat dalam tubuh kita? Oksigen. Nah, mari kita memahami betapa oksigen itu menjadi lifeblood, darah kehidupan organisasi, apapun bentuk organisasinya. Apalagi kalau kita di government, bisa dilanjut, Mas, Mbak. Tentu kita harus bisa mendistribusi message, pesan ke seluruh stakeholder kita agar supaya semua stakeholder kita, kalau kita di satu perusahaan ya perusahaan, kalau kita di satu bangsa ya tentu saja stakeholder bangsa itu betul-betul tergerakkan sesuai dengan jantungnya, sesuai dengan yang mengorganize, kalau dalam bahasa saya mengorkestrasi kita kepada masyarakat. Nah, ini yang saya kira sebenarnya esensi penting. Sehingga kalau dikatakan komunikasi itu pekerjaan yang penting atau enggak,
bisa sangat strategis karena pada saat O2-nya nggak sampai ke stakeholder, maka yang terjadi disfungsi, maka yang terjadi bisa tidak paham, maka yang terjadi bisa konflik. Dan inilah yang sebetulnya tantangan kita. Banyak literatur yang menyebutkan kita ini sekarang perang komunikasi. Bagaimana kita membawa tugas sebagai GPR itu membawa kebaikan kepada publik. Apakah di dunia ini yang ada hanya kebaikan? Tidak. Di dunia ini ada yang kebaikan, tapi juga ada ketidakbaikan. Nah, bagaimana kita beradu cepat, beradu simpati, beradu kegiatan komunikasi agar supaya kita nanti bisa mewarnai, bisa memberikan siraman kepada seluruh belantara luas di Indonesia yang berpulau-pulau, yang penduduknya stratifikasi sosial ekonominya beragam, dan pendidikannya juga beragam. Nah, ini bisa terkena terpaan kita, komunikasi kita. Di tengah tentu saja sekarang ini kita hadapi tadi pandemi COVID, bagaimana kita melawan, menggerakkan seluruh bangsa ini untuk melawan COVID dengan 3M, pemerintah 3T, kemudian bahkan dikembangkan menjadi 5M, tapi poinnya kita selalu pakai masker. Nah, itu menjadi tugas kita, dan itu menjadi tantangannya. Ternyata tidak gampang. Sekian lama di berbagai negara juga tidak mengalami usaha yang sudah tuntas, belum tuntas. Kenapa itu terjadi? Karena itu menyangkut human communication. Kalau semua kita itu mesin, gampang. Disuruh tidak 3M, ya berjalan. Tapi karena kita ini manusia, banyak field of experience, ya, frame of reference, ya, yang melekat di dalam benak seluruh masyarakat Indonesia, maka yang terjadi komunikasi menjadi salah satu hal penting. Lanjut. Nah, oleh sebab itulah goalnya apa? Public relation. Goalnya ya komunikasi efektif. Jadi pada saat kita perannya adalah communication function, maka goalnya ya komunikasi efektif. Lanjut ya. Apa itu komunikasi efektif itu? Jadi apa dan bagaimana kita bisa menggerakkan semua stakeholder untuk bisa bergerak lebih cepat. Ya. Jadi stakeholder untuk bisa bergerak sesuai dengan keinginan kita dan bisa lebih cepat. Namun demikian, kita tahu, saya kebetulan menulis buku ini, teman-teman semuanya, ini Global PR. Ternyata PR ini juga dihadapkan pada political system, di mana negara itu berada dan bagaimana kondisi tata kelola yang harus dijalankan, yang dibolehkan di dalam mengelola komunikasi. Tentu negara demokratis akan berbeda dengan negara otoriter, negara sosialis, negara komunis, dan seterusnya. Nah, kita punya ideologi Pancasila, sehingga platform kita di dalam membangun PR itu adalah platform negara demokrasi dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, inilah hal-hal yang saya kira menjadi pegangan dulu untuk kita, sehingga nanti tugas kita bagaimana menerjemahkan dalam aktivitas sehari-hari. Lanjut. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya kita menghadapi paling tidak, menurut saya, ada 3 poin penting efektif PR itu di masa normal. Di masa normal saja, kita sering dihadapkan pada situasi bagaimana corporate PR, bagaimana marketing PR, bagaimana government PR. Itu juga punya dinamika, punya tantangan yang berbeda-beda, dan kita memang harus fokus spesifik di bidang itu. Belum kemudian sekarang ini kita menghadapi masa krisis. Krisis melawan COVID-19, membangun perubahan perilaku yang sama agar supaya COVID ini segera sirna, tidak menyebar karena perilaku kita. Nah, ini yang saya kira menjadi tantangan kita. Oleh sebab itulah maka kajian di yang ini tentu saja nanti akan kita diskusikan banyak hal, termasuk juga era virtual, era di mana sekarang ini ada tambahan satu dunia. Dulu namanya social reality dan medianya media konvensional, sekarang ini virtual reality. Medianya juga media digital. Sehingga akan punya tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Bahkan banyak yang menulis social complexity sekarang ini tumbuhnya lebih cepat mengalahkan cognitive capacity, otak kita. Sehingga kalau kita menceritakan kepada teman-teman, kenapa kok ini berubah, kenapa kok ini berubah. Ini memang kita selalu berdasarkan data dan fakta yang kemudian kita olah, seperti dalam PR ya, fact finding-nya, define problem-nya, aksi komunikasinya, sampai pada evaluasinya. Tetapi dalam situasi yang dua dunia, virtual dan realitas sosial. Dan itu menjadi tantangan kita. Oleh sebab itulah maka kompetensi menjadi penting. Apa sebenarnya knowledge PR itu menjadi penting. Kita tidak hanya, pokoknya sekarang kita digital, PR digital. Tapi kita belum memberikan pembekalan pada diri kita.
kita harus perang, tetapi kita juga harus punya jurus-jurus untuk menghadapi PR digital dan juga kompetensi PR itu sendiri. Nah, itu yang saya kira menjadi tantangan kita. Lanjut. Nah, oleh sebab itulah maka kita harus menjadi orang PR yang efektif. Kita harus menjadi efektif dan kita harus tahu apa itu knowledge PR. Apa itu PR? PR itu tidak hanya ilmu. PR itu juga termasuk seni. Makanya kalau lulusnya di satu perguruan tinggi nilainya sama, bisa jadi dalam praktek berbeda-beda. Karena PR adalah juga seni. Dan itu kombinasi antara ilmu dan seni ini akan melahirkan kompetensi yang utuh di dalam diri seseorang. Ini yang saya kira menjadi tantangan penting kita. Oleh sebab itulah maka mari kita mengaca diri di tahun 2021 ini. Kita menghadapi tantangan baru yaitu COVID, yaitu era disruption. Dan itu dua-duanya harus melekat pada diri kita untuk kemudian kita menjadi pasukan humasnya pemerintah, memberikan satu amunisi kepada publik untuk kemudian publik menjadi paham, tahu, dan kemudian bisa menjalankan kegiatan berbangsa dan bernegara sesuai dengan tentu saja cita-cita pembukaan UUD 45 ya, bisa mensejahterakan, melindungi, dan juga aktif dalam perdamaian dunia, dan itu tugas kita. Nah, kemudian ada satu hal penting supaya kita bisa PD gitu, maka mari kita tumbuhkan mindset kita. Ya, lanjut, mindset kita. Kalau Stephen Covey mengatakan perubahan yang paling penting itu adalah perubahan mindset. Mari kita deklarasikan hari ini bahwa humas pemerintah itu tidak minder dengan humas swasta. Kami lama juga di pemerintah, humas pemerintah itu seringkali humas pemerintah itu mau perform saja, itu nggak pede karena wah saya hanya humas Pemda misalkan, atau saya hanya humas BUMD dan seterusnya. Ini yang harus kita rubah. Bagaimana profesi humas khususnya pemerintah, BUMN, BUMD itu kemudian meningkatkan performnya. Karena apa? Kesan pertama itu penting. Tetapi yang juga tidak kalah pentingnya, kita harus mengisi kompetensi kita, kecakapan kita, communication skill kita, dan itu harus diolah. Jadi tidak ada lagi kata, kalau humas itu dulu katanya ya ini, apalagi di government yang saya tahu, itu seringkali humas itu orang di belakang lah, pokoknya duduknya paling jauh gitu ya. Bahkan dari strukturnya juga rendah. Sekarang ini sudah kita balik, bahwa humas itu selalu face to face dengan top leader. Humas itu selalu mendampingi pimpinannya, institusinya. Dan humas itu harus bisa menjadi pembisik yang benar, yang baik kepada top leadernya. Nah, ini yang saya kira harus kita manfaatkan. Tetapi tentu saja untuk mendapatkan fakta-fakta di lapangan, untuk merespon fakta-fakta di lapangan di digital, itu betul-betul kita punya kepekaan. Memang ada yang mengatakan juga humas itu terkait jam terbang. Jam terbang. Artinya apa? Kalau kita punya pengalaman yang panjang, maka jam terbang kita juga akan tinggi. Tapi kalau kita belum punya jam terbang yang besar, kita kadang-kadang juga sulit. Nah, ini yang saya kira menjadi tantangan jam terbang itu. Nah, oleh sebab itulah, maka ini mari kita coba lihat apa yang harus disiapkan. Lanjut, saya ingin memberikan satu treatment, mari kita terbiasa selalu berpikir holistik. Bahwa melihat sesuatu itu tidak parsial. Melihat sesuatu itu adalah sesuatu yang utuh. Kenapa ini kami tawarkan kepada teman-teman? Karena stakeholder kehumasan itu tidak hanya sekedar konsumen, seperti marketing. Stakeholder kehumasan itu ya internal, ya eksternal. Dan kadang-kadang keinginan dan kebutuhannya bisa berbeda-beda, bahkan bertolak belakang. Antara pemegang saham dengan konsumennya, pemegang saham maunya perusahaannya untung, konsumennya maunya harganya murah misalkan. Dan itu harus dikonstruksi dalam konteks berpikir yang holistik. Dan bertindak kolaboratif. Kenapa kolaboratif? Karena justru kalau kita tidak melaksanakan secara bersama-sama, saling kait-mengkait, ya, maka hasilnya, impact-nya belum bisa kena semuanya. Bagaimana kita melakukan kerja pikir holistik, kerja action-nya kolaboratif. Dan itu di setiap lingkungan, di setiap ekosistem perusahaan masing-masing, institusi masing-masing berbeda-beda. Tetapi kata kuncinya adalah kita ini adalah bridge, jembatan
humas itu adalah penghubung. Dan penghubung dari berbagai stakeholder yang bisa jadi kepentingannya tidak sama. Dan bisa jadi meskipun sama, tetapi seleranya berbeda karena human communication. Ya. Nah, ini yang saya kira membutuhkan talenta seni, otak kanan dan otak kiri harus kita padukan. Kita tidak bisa hanya otak kiri saja. Oh, ini matematiknya begini. Tidak mungkin bisa tersolusi. Kita bisa dengan senyuman, itu saja sudah menyelesaikan sebagian dari persoalan misalkan. Kita bisa melakukan satu kondisi yang sehat, itu bagian dari yang lainnya. Dan seterusnya. Lobby-lobby, negosiasi, ngasih konsesi, dan seterusnya. Ini yang harus kita lakukan. Sehingga kalau kita humas pemerintah misalkan biasanya aturannya begini. Bahkan dengan nada intonasi yang sangat tinggi bisa jadi malah nggak kena gitu ya. Makanya orang humas biasanya kegiatannya sering yuk kita makan dulu bersama-sama, sebelum makan pun juga kita di tempat yang sejuk gitu dan seterusnya. Ini tip-tip yang kayaknya sederhana tapi ini membutuhkan jam terbang dan nanti akan ketahuan kenapa kita ini bisa melaksanakan penyelesaian. Bahkan saya ingat betul nasihatnya dulu Pak Wapres ya Pak JK itu pernah pada perundingan Helsinki ya itu justru pada saat yang kita ajak bernego itu ke toilet kita ngobrol di toilet kemudian masuk di dalam tempat diskusi negosiasi lagi sudah beda suasana. Jadi ini kompetensi yang harus kita tumbuhkan. Tentu communication skill-nya juga harus kita latih terus-menerus. Lanjut. Nah, oleh sebab itulah maka kita ingin tunjukkan ini teman-teman semuanya. Saya ini sebenarnya hanya ingin mengingatkan apakah kita ini sudah hebat. Belum menurut saya. Kita harus banyak improve. Karena apa? Dari top 10 most annoying industry on social media khususnya ya, itu ternyata produk kita itu paling tidak disukai, paling tinggi. Produk siapa ini? Ya produk humas-humas pemerintah tentu saja, karena peran komunikasinya ya dari pemerintah yang menjalankan humasnya. Dan paling tidak disukai paling tinggi. Artinya sekali lagi, kita sebagai humas-humas government itu betul-betul melihat sosial media kita ternyata belum excellent, belum memenuhi kebutuhan sesuai dengan tuntutan publik. Nah, lanjut. Nah, oleh sebab itulah, maka kita harus berpikir kehumasan. Berpikir kehumasan itu bukan berkata saya ini baik, saya ini bagus, saya ini benar. Tidak. Tetapi berpikir kehumasan adalah berpikir di mana orang lain itu akhirnya menilai bahwa saya ini baik. Bahwa perusahaan saya ini baik, bahwa institusi saya itu benar, dan seterusnya. Dan kata kuncinya trust. Jadi kalau trust itu bisa kita bangun, institusi kita punya trust tinggi, maka suara yang kita gaungkan, baik melalui media mainstream ataupun media sosial, impact-nya akan lebih mudah dibandingkan kita ini sudah tidak dipercaya. Dan tantangan government adalah tantangan trust. Bagaimana kita membangun trust agar supaya apa yang kita lakukan itu efektif mencapai di hatinya publik dan akhirnya kita mau menjalankan perannya untuk membangun bangsa bersama-sama. Nah, lanjut. Nah, oleh sebab itulah maka saya ingin sampaikan pada kita semuanya, ada kompetensi-kompetensi yang kemudian harus kita tanya pada diri kita. Bagaimana kehumasan di institusi saya, di institusi kita? Copywriter-nya, ada content creator-nya, ada digital jurnalisnya, ada animator, dan seterusnya. Banyak sekali kompetensi komunikasi di era digital yang harus kita miliki dan kemudian jangan sampai ini, maaf kita biasanya aparatus di pemerintahan itu semua kita andalkan pada I.O. Nah, I.O. sih boleh saja sebetulnya menurut saya, tetapi konsep dasarnya menilai baik, tidak baik, kurang baik itu ya dari kita. Misalkan, oh ini konten kreatornya nggak baik ini hasilnya. Kenapa? Landasannya kita punya kemampuan membaca konten hasil sebuah karya konten kreator yang baik itu seperti ini. Nah, itu yang saya kira menjadi catatan kita. Bahkan kalau kita mau mengembangkan, kita ini juga menjadi milenial mestinya. Kita harus punya media sosial, kita harus punya follower. Bahkan saya selalu punya harapan, mari teman-teman humas pemerintah itu menjadi micro-influencer. Influencer yang punya jumlah tertentu, meskipun masih kecil, tetapi kalau kita seluruh Indonesia, IPRA Humas saja jumlahnya ribuan. Kalau ribuan itu semua punya follower 500 saja, di 3 medsos ya 1.500 jadinya itu kalau ada satu pesan positif yang sama kita semua kompak jamaahnya ya kegiatan bersama-samanya itu sudah luar biasa
Dan humas memang harus begitu. Humas tidak bisa one man show. Humas harus membangun orkestrasi bersama-sama. Karena konsepnya semua harus memberikan angka +1. Semua harus memberikan angka +1. Kalau ada humas salah satu institusi negatif, maka government-nya secara keseluruhan Pak Presiden yang susah nanti. Lanjut. Nah, ini yang saya kira menjadi tantangan kita. Apalagi ini, saya ingin contohkan. Pak Presiden saja juga bikin vlog. Nah, kita orang humas kadang-kadang males lah, mosok saya, kan saya sudah usianya sudah segini dan lain sebagainya. Oke, kan PNS, ASN dan seterusnya. Ini yang saya kira mindset tadi, perubahan mindset itu adalah perubahan yang besar. Betul-betul harus kita lakukan dan itu bagian dari humas pemerintah yang tadi PD. Kalau kita nggak punya follower mau PD apa? Followernya berapa? 50 itu kan hanya saudaranya misalkan atau teman dekatnya. Berarti kita belum menjadi humas di era milenial, di era digital. Presiden sudah memberikan contoh dan mari kita coba semangat. Presiden sudah mengingatkan kita tidak hanya send, ya, tetapi deliver. Artinya harus sampai mengena di lubuk hatinya netizen yang kita tuju ataupun publik yang kita tuju. Lanjut. Nah, oleh sebab itulah tantangannya itu yang kemudian kita harus tahu di Indonesia ini ternyata jumlah media massanya terbanyak di dunia. Ini catatan dari Ketua Dewan Pers yang lalu. Kita ini dari 47.000 itu yang tercatat ya baru 2.000 lebih sedikit, 2.700-an. Yang lain itu tidak tercatat. Nah, risikonya apa yang tidak tercatat? Sangat mungkin yang tidak tercatat tadi membuat misinformasi, disinformasi, malinformasi yang akhirnya menjadi riuh. Dan kita memadamkan kebakaran informasi hoax tadi menjadi tidak gampang. Dan tantangan kita dipercaya kalau kita memberikan klarifikasi. Nah, inilah yang saya kira menjadi tantangan kita di tengah saat ini Indonesia memang negaranya sangat besar, penduduknya heterogen, dan kita juga harus punya kompetensi sistem politik yang demokratis, sehingga harmoni komunikasi harus kita jaga, kita kendalikan, tetapi dalam koridor demokrasi. Ini yang saya kira menjadi tantangan kita. Lanjut. Nah, ini gambaran yang ingin saya sampaikan betapa ternyata kebanyakan yang menggunakan handphone itu untuk akses berita. Handphone paling banyak, smartphone. Nah, padahal smartphone di mana-mana. Dan smartphone itu anak-anak milenial dan zilenial. Milenial dan zilenial konon datanya sekitar 65-an jumlahnya seluruh Indonesia. Dan itu harus kita maintain. Itu adalah segmen potensial kita yang tidak boleh kita abaikan. Bahkan kalau di dalam konteks berikutnya ini, kajiannya ini, 60% gunakan WhatsApp. Nah, sumber hoax itu biasanya melalui WhatsApp dulu, karena memang tidak terdeteksi di awal. Baru kemudian kalau kemudian diupload ke medsosnya, baru ketahuan. Nah, artinya ini juga tantangan kita menghadapi dinamika itu. Termasuk pengguna IG ini ternyata perempuan. Ini humas biasanya kan selalu perempuan cantik, hanya gitu ya. Padahal harus ada kompetensi knowledge tadi. Termasuk juga kita baby boomers ini ya yang usianya di atas 55 ini biasanya mengakses Facebook. Sejauh mana kita juga memaintain teman-teman kita yang baby boomers agar supaya melalui Facebook misalkan, agar supaya dia juga paham terhadap apa-apa yang ingin kita sampaikan, pesan-pesan kebijakan. Lanjut. Nah, jangan sampai kita kalah dengan Siri ya. Sekarang di handphone kita itu tanya apa-apa, tanya Siri ya. Sampai misalkan dicontohkan apakah ada sushi terbaik di kota ini, sebut sushi. Nah, kita ini tetap manusia. Jadi setinggi apapun, semaju apapun teknologi, kita tetap harus menjadi super smart society, menjadi masyarakat yang super smart dan kita mengendalikan teknologi. Bukan kita dikendalikan teknologi, meskipun memang sekarang ini banyak peran-peran teknologi yang akan mengganti peran manusia. Tetapi tetap kata kuncinya adalah human communication. Jadi nilai-nilai kemanusiaan itu jelas punya kekuatan yang jauh melebihi teknologi apapun. Nah, ini yang saya kira harus kita tumbuhkan terus-menerus agar supaya kita pede untuk menjalankan fungsi komunikasi. Lanjut. Nah, di dalam kehumasan pengelolaan komunikasi publik ini standar ya. Jadi bagaimana kita menangkap berbagai isu yang berkembang di publik dan memberikan respon. Jadi kita membantu mendekatkan publik dengan media terhadap pesan kita. Dan juga yang kedua, kita harus menjadi referensi yang valid. Baik di tengah situasi normal, apalagi di tengah situasi krisis, banyak informasi bertebaran, pro kontra, dan sebagainya. Kita harus menyediakan referensi yang paling mudah diakses, paling gampang dibaca, dimengerti, bahasanya sederhana, tapi valid.
Agar supaya apa? Akhirnya publik bisa menangkap yang benar itu, ini yang harus kita lakukan ini, dan yang kemudian tidak kita lakukan ini. Ini menjadi tantangan kita semuanya. Saya yakin masing-masing kementerian, lembaga, BUMN juga punya karakteristik yang berbeda-beda yang sangat spesifik. Nah, oleh sebab itulah lanjut. Kenapa? Karena targetnya di dalam kehumasan pemerintah itu adalah meminimalisir kecurigaan dan ketidakpercayaan. Ini kayaknya sederhana, tapi ini tidak mudah untuk kita lanjutkan terus-menerus. Juga mendekatkan hubungan, kemitraan, saling berprasangka bagus, husnudon, berprasangka bagus. Dan juga mau menggelorakan semua stakeholder, termasuk stakeholder tim. Humasnya misalkan 20 orang, bagaimana 20 orang itu betul-betul menjadi pasukan elit yang sangat solid untuk membangun pesan-pesan yang kemudian bisa kita deliver kepada publik, kepada stakeholder. Dan juga akhirnya kita punya brand. Misalkan ada satu institusi yang setiap tahun dinilai tingkat kepercayaan publiknya paling tinggi. Sebaliknya ada institusi yang setiap tahunnya dinilai publik tingkat kepercayaannya paling rendah. Nah, ini tugas humas. Ini PR kita semuanya orang humas untuk bisa menunjukkan itu. Bahkan GPRG itu tadi juga akan membuat semacam awarding, ya, penghargaan kepada institusi-institusi yang berprestasi. Itu harus kita sambut. Itu menjadi bagian penilaian publik yang nanti akan menjadikan kita makin pede, makin meningkatkan semangat. Lanjut. Nah, oleh sebab itulah maka pemimpin masa depan adalah pemimpin yang dapat berkomunikasi dengan baik, khususnya dengan masyarakat di tengah hyperconnected, di tengah seliwerannya komunikasi dari berbagai channel, seliwernya kepentingan-kepentingan yang sering kita sebut dengan echo chambers. Kalau yang ngomong dia pasti benar, kalau ngomong ini pasti tidak benar. Inilah tantangan kita, dan kita harus bisa mampu menjelaskan secara utuh tadi, ya, dan juga mengkolaborasi semua stakeholder sehingga humas menjadi sangat penting peranannya di dalam era saat ini, di era pandemi COVID, dan juga di era teknologi digital yang sudah merebak di lingkungan kita. Semoga bermanfaat, selamat, dan semangat kepada kita semuanya untuk bisa menjadi humas-humas yang handal, profesional untuk kita semuanya. Jaya Indonesia, merdeka!